5 ke depan ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya tadi sudah salah apa belum ya? Saya lupa. Oh, sudah. Ya Allah, dijawab Mbak Erna. Hari ini kita akan melakukan sosialisasi tentang kurikulum 2026. Patut saya berikan latar belakang dulu, kenapa kurikulum harus berubah. Jadi secara formal, kurikulum sebuah program studi itu harus berubah per 4 tahun. Nah, kurikulum terakhir kita adalah tahun 2020. Sehingga kita sebetulnya tertinggal atau terlambat 2 tahun dalam membuat kurikulum atau mereview kurikulum kita. Apalagi bahwa muncul peraturan menteri, kayak Permendikti bahwa kurikulum prodi itu harus berubah, diberikan waktu 2 tahun, 2025 hingga 2027. Maka Prodi S1 Kimia menyelenggarakan rekonstruksi kurikulum dan akhirnya membuahkan kurikulum baru, yaitu kurikulum 2026. Anda sebagai angkatan 2024, itu berarti 2 tahun pertama Anda itu mengikuti kurikulum 2020, sedangkan 2 tahun terakhir kuliah Anda akan mengikuti kurikulum 2026. Bagaimanakah proses transisinya? Ini memang akan beda-beda per angkatan, nanti disesuaikan dengan kebutuhan di angkatan Anda. Oke, nah hari ini kita akan mensosialisasikan kurikulum 2026, apa bedanya, apa samanya dengan kurikulum sebelumnya. Baik. Nah ini perbedaan antara kurikulum 2020 dan 2026. Tapi ini bukan yang beda sekali ya, masih ada kesamaan. Contohnya di profil lulusan. Profil lulusan adalah eh, apa ya, kayak okupasi atau jabatan atau pekerjaan apa yang bisa dilakukan oleh lulusan kimia setelah dia menyelesaikan pendidikan di kimia. Nah, ini kita melihat di kurikulum 2020 dan 2026 itu tidak terlalu berbeda. Jadi kalau kurikulum 2020 ketika lulus Anda bisa menjadi pengendali mutu atau penjamin mutu, ini kami perluas menjadi praktisi di industri. Praktisi di industri ini contohnya bisa di QC, QA ya, yang ini yang di kurikulum 2020, bisa di QA dan di QC atau bisa di R&D, bisa di purchasing staff, di marketing staff, manager dan sebagainya. Ya, jadi ini intinya sebagai praktisi di industri, tidak tertutup hanya sebagai pengendali mutu atau penjamin mutu walaupun sebagian besar memang berada di posisi itu. Nah, tapi sebelumnya, profil lulusan itu muncul dari mana? Ini muncul dari tracer study, yaitu data alumni yang sudah lulus dari Prodi 1 Kimia UB, itu didata, sudah bekerja di mana, apa job desk-nya, itu kita data. Nah, dari data itu muncullah 4 profil ini, ya. Yang di kurikulum 2020 ada pengendali mutu, peneliti, wirausahawan, dan pendidik atau guru ya, tingkat SD atau menengah. Nah, kalau di kurikulum 26 hampir sama, hanya saja kami di sini memperluas saja. Contoh, praktisi di industri tadi, seperti saya cerita, atau pegawai pemerintahan dan BUMN. Ini bisa sebagai pejabat di struktural. Struktural itu artinya kayak kepala apa, itu ya pimpinan. Kalau ada juga yang fungsional, artinya dia mempunyai fungsi. Contohnya pegawai pemerintahan di Kementerian Kesehatan. Nah, di sini angkatan lulusan atau kakak tingkat Anda ada yang bekerja di BPOM. Sebagai apa? Sebagai analis mungkin, sebagai sudah penyelia sih sekarang. Sudah sebagai ini apa penjamin mutu makanan yang berdasarkan apa aturan BPOM dan sebagainya. Jadi di sini satu praktisi di industri, dua pegawai pemerintahan dan BUMN. Contohnya BUMN apa Bu? PT Pindad sebagai ahli untuk membuat senjata itu apa materialnya. Nah, seperti itu. Jadi ini didasarkan dari hasil tracer study atau survei ke kakak tingkat Anda. Kemudian wirausahawan. Wirausahawan ini ada yang di bidang pertanian, ada bidang makanan, ada yang di bidang pengolahan air limbah dan sebagainya.
Ya, ada yang sesuai bidang kimia, ada yang tidak mungkin ya. Kemudian ada yang melanjutkan studi dengan proyeksi menjadi akademisi, guru, dosen, ataupun peneliti di BRIN atau di PT yang lain. Oke, nah ini jadi profil lulusan hampir sama, hanya saja kami mencoba memperluas apa karena memang dari data Tracer tadi posisi lulusan kimia itu tidak melulu di situ, ternyata bisa berkembang ke daerah lain. Baik. Nah, setelah profil lulusan, nah ini perbedaannya. Kurikulum 2020 itu ada 15 DPL. Sementara di kurikulum 2026 itu tinggal 8. Nah, Bu, kalau saya lulus itu dengan CPL yang mana? Karena Anda masih 2 tahun, dimungkinkan masuk ke CPL ini. Mungkin loh ya. Tapi saya ini masih perlu belajar ya bagaimana mentransformasi dari 15 CPL ke 8 CPL. Tapi intinya mata kuliah yang dulunya mengambil CPL 1 dan 2 itu tetap bisa terwakili di CPL 2 di kurikulum baru. Jadi tidak ada CPL yang tidak terpetakan di kurikulum baru. Jadi kalaupun Anda sudah mengambil dan perlu ditransformasi ke CPL baru itu bisa dipetakan. Jadi tidak usah khawatir ya. Oke, Bu, nanti saya ngambilnya terus bagaimana tentang CPL-CPL ini? Nah, nanti saya tunjukkan mata kuliah-mata kuliahnya ya, mana yang ikut kurikulum baru, mana yang ikut kurikulum lama. Oke, intinya ini ya, ada pengurangan jumlah CPL. Nah, sekarang apa saja CPL-nya? 8, ini ada tentang menerapkan nilai religi, etika, kebangsaan, dan integritas. Ada yang menguasai konsep teoritis mendalam ilmu kimia, baik secara umum dan teoritis. Nah ini, segala tetek bengeknya ini ya, buahnya. Serta prinsip ilmu pendukung, matematika, fisika, biologi, untuk menjelaskan fenomena kimia. CPL 3 menguasai keterampilan lab, jadi ini lebih keterampilan ya, serta menerapkan prinsip penjaminan mutu dan pengelolaan laboratorium. Kemudian CPL 4 mengembangkan dan mengevaluasi prosedur penyelesaian masalah. Ini Anda sudah menerapkan pengetahuan dan keterampilan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan harus didukung dengan analisa data menggunakan teknologi dan AI. Oke. Yang 5, memformulasikan dan mengomunikasikan hasil investigasi dan argumen ilmiah secara efektif. Bisa mendiseminasikan hasil capaian Anda, prestasi Anda di poin 4 tadi. Kemudian nomor 6 bisa bekerja berkolaborasi dalam tim sehingga ini ya menunjukkan kemampuan kepemimpinan, bekerja sama dalam tim dan evaluasi. Di sini Anda disiapkan menjadi pemimpin dan evaluator gitu ya. Nah, yang ketujuh, merancang, mengembangkan dan mengevaluasi produk, proses atau layanan berbasis kimia yang inovatif, bernilai tambah, berkelanjutan dan berorientasi technopreneurship dengan mempertimbangkan aspek teknis, ekonomi serta potensi sumber daya alam. Jadi di sini Anda sudah bisa diharapkan mengembangkan sesuatu dari segala kemampuan Anda. Yang terakhir ini 8 harusnya salah ketik, menunjukkan tanggung jawab sosial dan profesional dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prinsip etika profesional. Jadi ketika Anda sudah belajar, sudah mampu memproduksi, Anda mampu bekerja. Ya, nah nanti tiap-tiap CPL ini akan didukung oleh mata kuliah tertentu. Baik. Nah, CPL tadi kita susun tidak dengan tanpa dasar. Kita harus melihat keterkaitan CPL dengan standar nasional Dikti Kementerian dan KKNI kompetensi minimal atau kompetensi nasional Indonesia ya, bahwa untuk level sarjana Anda itu harus bisa apa. Nah, ternyata di sini ada 4 domain kompetensi yang harus dicapai oleh seorang sarjana, yaitu S sikap, P pengetahuan, KU keterampilan umum, KK keterampilan khusus. Nah, kita lihat untuk CPL 1 kan tadi tentang etika religi itu ya, maka di sini dia mendukung pembentukan karakter ya. Kemudian pengetahuan, menguasai ilmu dan pengetahuan penguasaan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Nah, ini sudah CPL 2 mendukung itu, ini ya, juga menguasai konsep teoritis. CPL 3 keterampilan khusus. Nah, ini kekhususan anak kimia itu berada di CPL 2, 3, 4.
Ini core-nya, core of the core sarjana kimia. Ini yang menyebabkan Anda berbeda dari sarjana-sarjana lain. Ya, Anda punya kekuatan di sini, kekhasan, keunikan. Jadi Anda punya pengetahuannya, mampu bekerja di tadi ya di laboratorium, kemudian Anda bisa mengolah datanya, kemudian baru kecakapan umum di mana Anda kemudian mampu berkomunikasi, mengkomunikasikan, Anda mampu bekerja dalam tim, dan ini Anda mampu memproduksi suatu produk atau jasa yang khas ilmu Anda, dan yang terakhir menunjukkan karakter tanggung jawab dan profesionalisme. Jadi CPL, 8 CPL di kimia itu diharuskan juga mendukung pencapaian standar nasional sarjana dari kementerian maupun peraturan nasional. Gitu ya. Oke, berarti CPL-nya sudah oke. Nah, bagaimana sebetulnya CPL dicapai? Karena Anda semester 5 mestinya sudah memahami ya, bahwa CPL ini sebetulnya didukung dari nilai-nilai harian Anda, UTS, UAS, kuis, tugas, skripsi, PKL, KKN, dan sebagainya. Itu mengandung nilai-nilai ini. Dan masing-masing nilai itu sebetulnya mendukung capaian pembelajaran mata kuliah. Misalkan PKL, itu ternyata mendukung Anda keterampilan bekerja, menunjukkan sikap profesionalisme. Nah, dari sini maka dia akan mendukung CPL 8 misalkan, karena menunjukkan sikap tanggung jawab dan profesional. Berarti karena sudah semester 5, Anda sudah di tengah jalan. Pastikan Anda memahami bahwa nilai-nilai Anda harian itu sangat menentukan pencapaian CPL Anda. Nantinya semua nilai akan dirangkum menjadi jaring laba-laba yang akan menunjukkan berapa nilai Anda di tiap CPL. Ya, misal ini hanya contoh ya. Siapa? Saya kenal di sini siapa? Kayaknya ada beberapa yang saya kenal lah mestinya ya. Misalnya Bayu, misalkan Mas Bayu gitu ya. Mas Bayu itu pinter teknologi, pinter pakai internet, pinter apa, maka nilainya tinggi di CPL 4. Misal, ya, misal. Tapi Mas Bayu itu pemalu banget gitu ya. Jadi berkolaborasi dalam timnya itu kelihatan dia terlalu malu gitu, jarang kelihatan. Akhirnya tinggi, tapi CPL 6 orang tiap mahasiswa punya capaian pembelajaran lulusan diri sendiri. Itu tanggung jawab. Oh, sudah masuk? Baik. Oke, sudah masuk? Oke, tadi sempat hilang ya koneksinya. Baik. Nah, sekarang beban belajar di sini sama, tidak berubah ya dari kurikulum 2020. Mungkin bedanya hanya sedikit ya. Minimal SKS dicapai adalah 144. Jadi kalau masih 142 Anda tidak bisa lulus, harus 144. Bu, boleh nambah nggak? Boleh, tapi maksimal 160. Ya, enggak boleh lebih. Bu, aku pengen magang lagi 2 kali dulu ya. Nah, itu boleh dan maksimal 160 SKS. Ya, lebih dari ini enggak boleh, kurang dari ini enggak boleh. Oke. Jenis mata kuliah 118 SKS merupakan mata kuliah wajib, harus diambil, harus lulus, dan 26 SKS mata kuliah pilihan. Ini sesuai dengan minat. Minimum ya, minimum 26 supaya mencapai 144. Bu, tapi saya ingin nambah, boleh sampai 160. Jadi 26 ini minimal. Oke, masa studi normal ditempuh 8 semester, tapi kalau memang prestasinya bagus bisa naik atau bisa lebih cepat ya di 7 semester. Nah, masa studi maksimum yang diperbolehkan adalah 7 tahun. Dan terminal maupun cuti sekarang terhitung sebagai masa studi. Jadi misalkan tahun pertama kuliah, tahun kedua cuti, tahun ketiga kuliah lagi, ini tetap dihitung 3 tahun. Bukan ini dihilangkan hanya 2 tahun, tidak. Sekarang semua dihitung. Jadi hati-hati, diperhatikan benar ya.
Total mata kuliah yang ditawarkan dalam kurikulum berjumlah 205 SKS karena ada pilihan, boleh Anda pilih. 157 SKS mata kuliah teori atau perkuliahan dan 48 SKS mata kuliah praktikum. Oke. Kemudian metode pembelajaran, ada pembelajaran di kelas, penugasan individu atau kelompok, pembelajaran berbasis proyek, dan juga boleh pembelajaran di luar kampus, kuliah luar kampus ya. Tahapan pembelajaran semester 1-2 Anda sudah melalui pembentukan landasan keilmuan dan kompetensi dasar. Semester 3-4 penguasaan kompetensi inti di bidang kimia Anda sudah melalui. Nah, masuk semester 5-6 pendalaman bidang keahlian sesuai minat. Anda boleh mengambil mata kuliah pilihan, boleh mengambil KLK. Ya. Kemudian semester 7-8 penerapan pengetahuan dan keterampilan melalui pembelajaran integratif, proyek, penelitian, dan pelatihan kerja sebagai persiapan memasuki dunia kerja maupun studi lanjut. Gitu ya. Oke. Nah, sebelum di sini ada pertanyaan dulu. Tidak ada ya. Anda sudah 2 tahun, insya Allah sudah memahami ya. Atau ada pertanyaan? Tidak ada? Kita lanjut ya. Baik. Tentang mata kuliah. Mata kuliah Anda 118 tambah 26 tadi ya. Enggak, malah 205 ya, 205 SKS. Itu dibagi ke dalam 14 kelompok mata kuliah. Ada mata kuliah MIPA, ini semester 1 biasanya. Kelompok kimia dasar, LK, KD, PKD, sudah terlampaui. Kelompok kimia anorganik, 3, 4, 5, 6, 7, itu semester 2, 3, 4, 5. Nah, ini Anda sudah akan menyelesaikan. Kelompok interdisiplin, itu mata kuliah umum universitas, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, KWN, Pancasila, kewirausahaan, gitu ya. 9 dan 13 ini adalah mata kuliah pilihan. Kelompok sumber daya alam dan lingkungan serta kimia terapan. Kemudian 10 ini kelompok praktikum-praktikum. 11 kelompok berbasis proyek, contoh KKN, PK, gitu ya. 12 kelompok keterampilan komunikasi ilmiah, ini yang bahasa. Kemudian kelompok kimia terapan, tadi pilihan ya. Kelompok pelatihan kerja, ini PKL dan magang. Itu masuk di situ ya. Jadi di sini awalnya adalah dasar-dasar, kemudian kemampuan inti, baru kemudian aplikasinya. Nah, ini pohon kurikulum. Nah, pohon kurikulum yang baru itu seperti ini. Jadi ada beberapa yang berbeda. Contohnya, Anda sudah mengambil KF1, KF2 ya. Nah, ini untuk kurikulum baru, kalau Anda mulai semester 3, kimia fisik, itu sekarang dimulai di semester 2. Oke, sudah aman, karena Anda sudah ambil ya. Kemudian untuk KA, kimia analitik, dipecah menjadi 2. Fisika 4 SKS dipecah menjadi 2 mata kuliah. Matematika kimia dipecah menjadi 2. Kenapa kok seperti ini? Karena kami meninjau barangkali 4 SKS secara beruntun itu cukup berat untuk mahasiswa. Jadi kita pecah supaya pemahaman lebih baik. Diberi space untuk menelaah, untuk mengolah ilmu dulu. Ya, ini pun berdasarkan banyak pertimbangan ya hasil-hasilnya. Kemudian bahwa apalagi ya ini PPK dan ASK itu tidak pada satu semester yang sama, tapi dipecah karena PPK mendasari ASK. Kemarin kan jejer, nah ini kurang pas. Kemudian KKN atau PKM itu dimasukkan di semester 5, bukan di semester antara. Nah ini contohnya. Oke, nah sekarang kita ke angkatan Anda yang khas. Nah ini ya, ini angkatan 2024. Anda sudah melalui 4 SKS. Jadi ini mata kuliah berwarna merah adalah mata kuliah yang sudah Anda ambil. Ini berdasarkan kurikulum 2020. Nah, yang hijau ini adalah mata kuliah yang akan Anda ambil berdasarkan kurikulum 2026 yang hijau. Ya. Kemudian yang ungu itu adalah mata kuliah transisi. Artinya ini akan ditawarkan di semester ini
Khusus untuk angkatan Anda atau angkatan lain atas Anda yang belum mengambil, karena nantinya KA 4 dalam 3 SKS ini akan hilang dari kurikulum lama. Ini tidak lagi ditawarkan. Berarti Anda semester ini kalau bisa dipastikan mengambil KA 4 yang 3 SKS. Karena kalau tidak, ini sudah tidak akan ditawarkan lagi. Malah Anda tidak lengkap belajarnya. Ya. Ya. Jadi intinya seperti itu. Kemudian bagaimana jika saya ingin mengulang mata kuliah sebelumnya yang nilainya jelek, Bu? Nah, kita akan mengadakan 1 tahun transisi saja. Artinya, kalau Anda ingin mengulang mata kuliah yang ditawarkan di Ganjil, berdasar kurikulum 2020, segera diambil sekarang, bareng dengan adik tingkat yang saat ini masih menggunakan kurikulum 2020. Di semester genap juga sama, saya ingin mengulang ini, Bu. Nah, hati-hati karena setahun berikutnya ini tidak lagi ditawarkan karena ganti kurikulum. Maka segera Anda memprogram itu. Karena kalau tidak ditawarkan lagi, malah kesusahan untuk Anda bisa memperbaiki IP. Jadi seperti itu gambaran untuk angkatan 2024. Saya paham yang paling gelisah di antara Anda adalah bagaimana tentang mata kuliah konversi dan sebagainya, itu ikut CPL mana dan bagaimana. Nah, itu untuk mata kuliah yang konversi nantinya Anda mau magang, mau ambil MBKM dan sebagainya, pastinya akan ikut kurikulum 2026. Bu, waktu itu kan harus ada aturan harus mengambil CPL berapa mata kuliah ya untuk memenuhi itu ya, untuk memenuhi jaring laba-laba. Ini sebetulnya ada permasalahan di sistem record untuk jaring laba-laba, maka ini kami masih harus memperbaiki, tapi kemungkinan Anda karena di tengah-tengah akan lebih banyak ikut di kurikulum 2026. Nanti yang angkatan 2023 ke atas mungkin yang lebih dominan ikut kurikulum 2020. Jadi gitu ya, untuk sementara karena Anda masih wajib-wajib saja, maka masih lumayan manageable ya. Tapi untuk yang sudah semester atas dan ini sudah mengambil mata kuliah konversi, pilihan dan sebagainya, ini yang kita harus lebih hati-hati dalam memetakan pemenuhan CPL. Oke? Nah, kira-kira itu sosialisasinya. Oh, sebentar, saya lupa. Sekarang kita ke buku pedoman akademik. Tapi sebelum ke sana, ada pertanyaan? Ada pertanyaan di chat ini, Mas. Oh, bukan, itu untuk absen. Ada pertanyaan? Tidak bertanya itu memang sangat paham atau sangat tidak paham? Coba saya ingin tahu. Oh, ini sudah ada 2. Mbak Nera, silakan Mbak Nera. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Izin bertanya Ibu, dengan adanya kurikulum baru ini, apakah masih ada kesempatan untuk lulus 3,5 tahun Ibu? Terima Tiga kasih. setengah tahun. Oke, terima kasih sama-sama. Bisa, Mbak, masih bisa. Masalah lulus durasi berapa itu sebetulnya tergantung IP Anda dan berapa banyak mata kuliah yang bisa diambil. Untuk Anda yang penting kan ini K4 itu diambil. Ya. Terus ini PKO2, PPK, PKA3 ini diambil dulu. Misal Bu ini terlalu banyak SKS-nya, saya enggak nututi gitu. Anda masih bisa mengambil di semester 7 bersamaan dengan Anda mungkin melakukan skripsi. Enggak apa-apa, bisa ya. Asal tadi bahwa minimal itu 144, maksimal 160. 144 saja, Bu saya enggak mau ngambil lagi, enggak apa-apa, sudah lulus. Jadi masih bisa Mbak ya. Misal semester 5 IP saya enggak bisa untuk mengambil semua mata kuliah yang harus saya ambil, masih tersisa di semester 5, masih ada sisa, Anda bisa mengambil di semester 7. Enggak apa-apa, bisa. Dengan catatan, tidak E loh ya. Kalau E, Anda enggak bisa lulus. Misalkan ngambil baru ternyata dapat E, ya ini enggak bisa lulus. Ya harus diusahakan tidak E. Maka bisa lulus 3 tahun. 3,5 tahun, sorry. Gitu ya. Gimana, Mbak?
Baik, Ibu, terima kasih. Sama-sama. Mas Jetsko. Namanya Jetsko memang. Ya, silakan Baik, Bu. Mas. Mohon maaf, salah salah akun nih, Bu. Mohon maaf. Seharusnya namanya siapa? Raffi, Bu. Oh, Raffi. Gimana Raffi? Saya izin bertanya, Bu. Berarti terkait untuk pengambilan mata kuliah pilihan ini di semester 5 ini kami tidak boleh mengambil mata kuliah pilihan atau bagaimana ya, Ibu? Oke, jadi mata kuliah pilihan itu boleh diambil mulai semester 5 dengan catatan Anda sudah lulus lebih dari 80 SKS ya. Tapi kalau dilihat misalkan bisa dari semester 1 mampu atau IP-nya cukup untuk mengambil semua, ini kan rata-rata 20. 20 kali 4 kan sudah 80. Berarti semester 5 seharusnya sudah boleh mengambil mata kuliah pilihan. Ya, akan tetapi, sekali lagi itu kan tergantung IP semester. Apakah IP semester memungkinkan untuk mengambil mata kuliah pilihan? Misalkan total wajib 21, Bu. Saya masih sisa 3 karena IP saya di atas 3. Bisa mengambil sampai 24. Maka ya boleh Anda mengambil pilihan. Ya, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu di semester 2, 3, 4 ini. Ini biasanya kita batasi sekali untuk mengambil mata kuliah pilihan karena mata kuliah wajib cukup berat. Gitu Mas Raffi. Mungkin saya izin bertanya kembali, Bu. Berarti di semester Ya, 5 ini kita hanya bisa mengambil satu mata kuliah pilihan, ya, Bu? jadi begini, ini PKM atau KKN itu biasanya kan dimasukkan di semester antara, ya, sehingga harusnya 4 SKS ini free, bisa Anda ambil untuk mata kuliah pilihan. Tapi kenapa kok dimasukkan di semester 5, Bu? Jadi begini, ini tentang masalah kinerja institusi. Jika KKN Anda itu dimasukkan di semester antara, ini ternyata tidak terekam dalam sistem kami karena yang memasukkan langsung fakultas. Nah, ketika tidak terekam ini, maka kinerja departemen itu tidak diakui. Jadi seolah-olah kami tidak menyelenggarakan KKN. Oke, misalkan kan yang menyelenggarakan memang fakultas, Bu. Nah, tapi kan dosen-dosen kami terlibat di dalam pembimbingan. Artinya, seharusnya itu juga diakui sebagai kinerja institusi. Nah, saya tahu ini mungkin merugikan. Artinya apa? Kalau 4 SKS itu masuk semester antara, harusnya saya masih free dong, Bu. Misalkan 4 tambah 3, masih 7. 7 SKS free. Saya bisa mengambil 2 mata kuliah pilihan, misal. Tetapi karena tadi kebijakan bahwa tadi akhirnya tidak bisa diakui sebagai kinerja institusi, maka kami memasukkan di sini ya, memasukkan tetap bahwa ada KKN 4 SKS. Nah, lalu pilihan saya jadi sedikit dong, Bu. Sebetulnya tidak juga, karena di semester 7 itu hanya ada satu mata kuliah wajib, 4 SKS. Artinya di sini Anda bebas bisa mengambil kalau full 20 SKS untuk mata kuliah pilihan. Itu bisa. Jadi sebetulnya dan semester 6 juga masih boleh. Jadi kalau misal ya Mas ya, full diambil semua yang wajib dan ternyata tidak menyisakan untuk pilihan, masih tetap bisa dioptimalkan di semester 7. Atau misalkan tadi, bahkan wajib saja tidak cukup Bu, karena bebannya kok banyak sekali di semester 5. Ini kalau saya hitung berapa? 1, 3, 5, 5 tambah 3, 8, 8 tambah 3, 11, 14, 16, 19, 23. Nah ini terlalu berat Bu, karena 23. Bahkan untuk yang IPK-nya di bawah 3, tidak bisa mengambil sebanyak itu misalkan. Nah, di sini memang karena transisi ya, saya mohon maaf ini, ya Anda bisa mengambil di semester 7. Ya, semester 7. Kemudian Anda optimalkan mata kuliah pilihan di semester 6 dan 7. Itu bisa. Mungkin gitu ya Mas Raffi, mohon maaf ini karena transisi ya memang ya. Anda terpaksa harus mengambil K4 3 SKS ini masih harus mengambil. Kalau di kurikulum baru ini nggak sebanyak ini. Bebannya hanya 21 kalau nggak salah. Ini terlalu banyak ini. Nggak apa-apa ya, ini untuk angkatan 2024. Ini agak unik ini. Begitu kira-kira Mas Raffi? Baik, Ibu. Terima kasih. Iya. Oke. Ada pertanyaan lain?
Tapi tadi pertanyaannya Mbak Sabar, lupa saya. Apakah bisa 7 SKS lulus? Bisa, tetap bisa ya. Karena ini tadi, kalaupun besar bebannya di semester 5, 6, 7 masih banyak yang kosong. Jadi masih bisa dioptimalkan. Oke, ada pertanyaan lain? Jika tidak ada, saya akan masuk. Oh ya, Widya, silakan. Baik, Bu, izin bertanya sebelumnya. Berarti saya sempat notice yang tadi, untuk perbaikan nilai misal di semester 7 apakah masih bisa ya, Bu? Semester 7, baik. Itu untuk mata kuliah di 2020 ya, kurikulum 2020 ya. Sebelum-sebelumnya, jadi semester 1, 2, 3, 4 yang mau diperbaiki gitu. Oke, jadi gini, jika misalkan aduh terlalu penuh semester 5 dan saya tidak bisa mengulang, ya tidak bisa mengulang mata kuliah semester 3 atau 1 yang nilainya jelek ya, harusnya kan hanya setahun ini Anda transisi kita ya. Tapi nanti kita lihat, jika kemudian demand-nya memang besar, artinya Bu, terus terang saya enggak banyak yang enggak lulus matematika kimia misalkan dan ingin memperbaiki, itu nanti kita bisa nego, bisa kita upayakan untuk bisa berlangsung jika memang mahasiswanya banyak ya. Nah, kalau tidak, kalaupun tidak, ini bisa juga di semester antara, tapi dosen jarang mau yang mengajar ya di semester antara. Kita lihat kondisi ya Mbak Widya, tidak menutup kemungkinan bisa dibuka kelas untuk perbaikan ya. Tergantung pengampu, tapi kita melihat kondisi demand ya, permintaan dari mahasiswa. Itu dulu mungkin jawaban saya Mbak ya, saya tidak bisa bilang ya atau tidak langsung, tapi kita akan lihat di lapangan ya. Bagaimana Mbak Widya? Apakah kira-kira sudah menjawab? Baik, Bu, sudah. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke buku pedoman akademik. Buku pedoman akademik ini kita susun tiap tahun. Jadi pastikan Anda membawa buku pedoman akademik terbaru. Jangan menggunakan pedoman akademik 2025, apalagi 2024. Ya, tidak. Harus 2026. Oke, ini adalah draft buku pedoman akademik. Ini aja masih 2324 ya, ini harus diganti. Tapi insya Allah saya usahakan hari ini bisa launching ya, untuk nanti harus dikompilasi S1, S2, S3 dikompilasi dengan departemen minimal kalau saya lihat sih mestinya besok bisa di launching ya. Nah ini di buku ini, buku pedoman akademik ini yang Anda bisa fokus di S1 yaitu di sini. Nah ini ada dasar hukum, ada kemudian profilnya tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi ini versi panjangnya PPT tadi. JPL saya sudah jelaskan, di sini ada detail JPL, kalau mau dilihat kembali bisa di sini. Nah ini tadi pemetaan JPL terhadap standar nasional dan KKMI, beban belajar tadi sudah kita bahas. Nah ini yang menarik, kalau untuk Anda sebetulnya kan karena sudah setengah jalan, mata kuliah ini sudah Anda ambil dengan JPL yang berbeda. Karena ikut 2020. Sedangkan 2026 ini ada JPL baru. Nah itu bagaimana Bu? Nah ini saya coba belajar dulu ya. Transisi mengubah atau menampilkan jaring laba-laba Anda itu bagaimana? Karena Anda itu 50-50. 50 ikut 2020, 50 ikut 2026. Lalu bagaimana dengan JPL-nya? Kalau misalkan nantinya menjadi 8 semua, berarti mata kuliah Anda yang lama itu diproyeksikan atau ditransformasi ke JPL baru yang cuma 8. Tadi yang saya lihat kan ada garis-garisnya itu ya. Itu tidak apa-apa, masih bisa dilakukan. Ya, jadi nanti sabar dulu, ini KPS masih belajaran. Jadi nanti saya akan mencoba mempelajari bagaimana. Tapi intinya di tabel 12.4 ini muncul penjelasan atau detail mata kuliah apa mendukung CPL berapa. Bu, saya jadi bingung Bu. Saya sudah mencapai CPL yang 15 tadi butir atau yang 8. Oke. Itu bagaimana gitu. Nah, nanti diperhatikan PPT saya yang ini menuju ke CPL berapa itu ya. Jadi nanti Anda tetap bisa, kalau saran saya, tetap fokus di 15 CPL. Ya, tetap fokus itu. Nanti kalau sewaktu-waktu dipindah ke CPL, 8 CPL, itu kita sudah siap.
enggak apa-apa. Ya, jadi fokus dulu di 15 CPL. Tapi kalau Anda kan belum banyak mata kuliah konversi ya, itu mungkin tidak terlalu berat ya. Nah, jadi ini Anda sudah melihat 14 KMK itu dijabarkan seperti ini, bahwa sumber daya alam dan lingkungan itu kebanyakan didukung oleh mata kuliah pilihan, ya, pilihan. Nah, ini yang saya perlu tekankan, ada sesuatu yang baru di kurikulum ini, contoh kimia minyak atsiri. Nah, ini ternyata 3 SKS dibagi 2 SKS kuliah dan 1 SKS praktikum. Nah, ini banyak sekali mata kuliah pilihan sekarang yang melibatkan kombinasi kuliah dan praktikum. 2-1. Nah, apakah kemudian akan muncul sebanyak ini praktikum? Tidak. Praktikum yang muncul di jadwal ada praktikum yang benar-benar praktikum saja, mata kuliah praktikum. Tapi kalau yang ini mata kuliahnya ikut mata kuliah biasa, cuman dalam beberapa pertemuan itu akan dianggap sebagai praktikum. Oke, saya berikan contoh. Ini saya berikan contoh di mata kuliah saya, kimia biofisik. Saya tahunya kimia biofisik ya, yang lain saya kurang menguasai. Jadi di mata kuliah kimia biofisik itu sama 2-1. Ini kenapa ya? 2-1 itu artinya 2 kuliah, 1 praktikum. Dari 14 pertemuan, kemungkinan 12 pertemuan adalah kuliah, 2 pertemuan adalah praktikumnya. Nah, praktikumnya dalam bentuk apa? Kalau di kimia biofisik, karena saya mengajari tentang teknik fluoresensi, ini ya, KBF, ini. Karena saya mengajari teknik fluoresensi, maka 2 pertemuan akan saya gunakan untuk Anda belajar menghitung atau mengenali karakter fotofisika dari sebuah zat kimia. Nah, ini praktikumnya apakah dijadwalkan harus di lab ini, jam segini? Sebetulnya tidak. Jadi lebih bebas, fleksibel, tergantung dari materinya. Kalau mata kuliah saya, Anda akan praktikum di lab biomedik atau LRT, lab riset terpadu, menggunakan alat spektrofluorometer yang itu tidak ada di kimia saat ini. Nah, berarti 2 pertemuan Anda akan mungkin bekerja kelompok atau individu, kemudian mengenali ini sampel, terus dibaca pakai alat, dan kemudian Anda bisa menganalisa sehingga terintegrasi antara kuliah dengan praktikumnya. Jadi untuk mata kuliah pilihan, ini Anda mulai banyak akan mengambil 2-1 seperti ini, bukan artinya 1 SKS full, kayak PKD dulu 1 SKS segitu lamanya 2 jam, 3 jam. Tidak. Jadi akan terlihat dari beberapa pertemuan di kuliah tersebut. Misalkan ada yang biofuel kemarin memang praktek sampai menghasilkan biofuel. Ada yang koloid sampai praktek membuat koloid, sistem koloid apa gitu. Nah, itu akan diaplikasikan per kurikulum 2026 ini. Jadi Anda siap-siap untuk itu ya. Nah, saya akan kemarin mendapatkan masukan, Bu, bagaimana pembiayaannya? Karena yang praktikum itu kan pastinya ada alat bahan yang dipakai. Nah, untuk itu dari departemen berupaya bahwa praktikum ini masuk dalam skema pembiayaan praktikum secara umum di Departemen Kimia. Walaupun mungkin itu nanti ada batasan-batasan. Misalkan, Bu, saya harus membaca hasil biofuel itu pakai GC. Apa boleh tidak usah membayar? Kalau itu dianggap sebagai praktikum, Anda bebas, tidak harus bayar. Cuman biasanya ya dibatasi hanya 1 kali. Selebihnya berarti harus ada pembiayaan tersendiri. Nah, ini biasanya kita akan diskusikan dengan dosen pengampu, enaknya bagaimana? Karena kami takutnya juga bahwa akan menimbulkan polemik ketika praktikum ini menambah biaya yang mungkin menurut mahasiswa memberatkan. Nah, ini kita akan mencoba mencarikan proyek-proyek untuk praktikum yang cukup murah, tidak harus mendatangkan barang atau bahan baru atau alat baru, sehingga nantinya bisa tetap tidak membebankan mahasiswa. Itu tentang mata kuliah pilihan ini. Kemudian apalagi di sini tadi sudah ya yang pohon kurikulum. Untuk KLK kuliah
di luar kampus, ini Anda akan melakukan itu semester 5, 6, 7 itu biasanya banyak dilakukan KLK, mulai mengambil MBKM, di BRIN, di luar negeri, di mana. Nah, itu kita akan lakukan KLK sosialisasi sendiri, ya. Nah, ini kita akan melakukan sosialisasi sendiri, tidak di sesi ini, karena itu sesuatu hal yang cukup ruwet juga, perlu waktu untuk mencerna, ya. Jadi di sini KLK itu baru bisa dilakukan jika Anda sudah menyelesaikan semua mata kuliah wajib di Prodi Kimia. Jika belum dan Anda sudah harus keluar, maka Anda bisa dikenakan sanksi akademik. Anda diterminalkan atau tidak diakui. Ininya ya, seperti yang saya cerita tadi ya, lebih baik tidak melanggar secara administrasi, tetap dapat pengalaman, itu bisa dicarikan jalannya. Oke, kira-kira seperti itu untuk angkatan 2024. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Coba saya feedback ya, feedback aja, sudah dipahami apa enggak gitu ya. Dina, Alivia, Isyana. Bagaimana? Mbak Dina, bagaimana? Kira-kira mungkin nanti yang bingung ini mendukung CPL berapa gitu ya Mbak ya? Mungkin lebih ke mata kuliah pilihannya nanti, Bu. Oh ya, kenapa Bingung mata kuliah pilihan? CPL berapa? Oke, kalau mata kuliah pilihan karena ini sudah ikut di kurikulum 2026, tidak banyak berubah materinya ya, hanya tadi bentuk kombinasi 21. Nah, itu Anda boleh pakai acuan CPL baru. Nanti kalaupun diubah ke CPL lama, tetap bisa kita proyeksikan ya. Jadi bisa fokus ke CPL yang baru ya untuk yang mata kuliah pilihan. Saran saya ya, ini untuk Anda yang sudah setengah jalan, perhatikan mata kuliah pilihan yang Anda ambil, jangan hanya berdasar KRS Word, cepet-cepetan, tapi menegasikan minat Anda. Ya, jadi waktu itu pernah ya, dalam 1 tahun itu semua terkumpul di satu mata kuliah tertentu. Sampai mata kuliah lain itu nggak ada yang ambil pilihan lain. Nah, usut punya usut, katanya karena dosennya mudah nilainya. Nah, ini saya sarankan tidak melakukan pendekatan seperti itu, tapi lebih bertanya, setelah lulus saya mau jadi apa? Saya pengen menjadi apa? Kalau Anda ingin di industri, ambillah mata kuliah yang banyak berkaitan dengan industri. Kalau ingin ke farmasi, Anda perbanyak mata kuliah kimia organik medisinal, biofisik, ini dekat dengan farmasi ya. Kemudian mata kuliah mungkin sintesa organik atau apa gitu ya. Jadi pastikan Anda tahu proyeksi saya mau lulus itu jadi apa. Karena nantinya itu mempengaruhi mata kuliah pilihan yang Anda ambil, itu yang membentuk kompetensi Anda. Nanti ketika Anda mau kuliah, mau kerja, itu Anda tidak dianggap nol. Jika Anda pernah mengambil mata kuliah yang sudah atau mendukung kompetensi tertentu. Contoh, Anda ingin bekerja sebagai detektif, ambillah kimia analis forensik. Saya ingin jadi pengusaha parfum, ambillah kimia cita rasa. Jadi bekali diri Anda. Nanti ketika Anda mau melamar pekerjaan, itu Anda tidak dianggap nol karena kamu pernah tahu punya proyek membuat parfum, pernah. Itu di mata kuliah ini. Nah, itu kan sudah satu nilai plus, ya. Jadi manfaatkan mata kuliah pilihan, tidak hanya sekedar mencari IPK, Anda membekali diri Anda sendiri, ya, sesuai dengan keinginan Anda, cita-cita Anda. Oke, Emma, Jesiana, silakan. Baik, Ibu izin bertanya, ini kembali ke yang mata kuliah pohon yang tadi itu, Ibu. Mau tanya, kalau misalnya konversi KKN itu tetap masuk di semester 5 juga, Ibu? KKN ya. Untuk Iya. semester ini atau tahun ini ya, masuk di semester 5. Tidak di semester antara. Seperti yang saya katakan tadi, ini memang agak merugikan karena Anda kehilangan 4 SKS untuk pilihan misalkan. Saya paham dan juga menjadi penuh sekali 23 SKS yang harus Anda ambil, ya. Nah, tapi kan 4 SKS sudah enggak dilakukan karena tinggal melaporkan. Jadi untuk semester ini, angkatan ini, iya, bahwa untuk
PKM masuk di semester 5, bukan di semester antara. Gitu ya, Mbak? Mbak Emma? Oke, Ibu, terima kasih. Berarti kan saya ini konversi ya, Ibu, berarti tetap sama kan, nggak beda. Terus, Konversi KKN. iya, Maksudnya konversi itu gimana, Mbak? Apa ikut yang mana? Mana? Ikut skema apa? saya ikut yang Sahabat Abdi, Ibu. Oh, ini level siapa yang penyelenggaranya? Ini, yang dari BEM, MIPA Mengajar. Unit Oh, I STEM. see. Saya itu agak bingung karena ternyata kan skema KKN sekarang banyak ya. Ada yang lewat MMD, ada yang lewat apa cantik itu apa fakultas, ada yang lewat integrasi dosen pengabdian itu. Berarti Anda BEM. Nah, ini masuknya di mana ini, Mbak? Saya harus menelusuri nilai Anda. Siapa dosen anunya, pembimbingnya? Dosen DPL-nya kah, Ibu? Ya, ya, DPL sama dosen pembimbing. Atau Kalau DPL ya DP boleh. Kalau DPL-nya katanya sih belum ada. Loh, itu terus ya apa? Kok belum ada? Ini yang bikin kami ruwet itu ya, karena artinya gini, mata kuliah konversi itu niatnya bagus menurut saya, membekali Anda untuk mengenal dunia luar. Cuman karena tidak satu pintu, maka administrasi nilainya itu ruwet ke sana kemari. Kayak gini ya, Mbak Emma. Saya dapat nilai Anda proposal, progres, itu dari siapa? Itu saya bingung. Itu kalau kemarin bekerja sama dengan fakultas, bagaimana penjelasan fakultas? Apakah di bawah BPPM? Kurang tahu juga sih, Ibu, cuman kita tuh kemarin katanya baru mau sempro konversinya itu bulan ini, awal bulan Agustus. Cuman dari ketuanya itu katanya belum ada lanjutan lagi untuk kita sempronya kapan dan DPL-nya siapa. Segini aja. Untuk skema ini, KLK yang PKM ya, pengabdian, Anda anu aja, ini case by case. Jadi tidak semua mengambil langkah ini kan. Jadi mayoritas mengambil MMD, KKN fakultas, atau KKN terintegrasi PKM dosen. Itu semua saya bisa memahami alurnya. Tapi yang ini saya baru tahu. Jadi enggak apa-apa, wis gini aja. Mbak Emma untuk sementara DPA-nya siapa Mbak Emma? DPA-nya. Atau DPA, penasihat akademik Anda? Bu Desinta, Bu. Oke, Bu Desinta ya nanti kita kontak ya. Saya kalau lupa diingatkan karena ini kasus-kasus khusus yang biasanya tercecer. Yang kita akhirnya bingung nilainya dari mana. Nilainya tidak ada. Nah, ini harus kami siapkan untuk bisa merekam nilainya ya. Oke, Emma nanti anu ya dengan Bu Desinta ya itu kontak kami KPS ya untuk memastikan nilai Anda didapat dari mana. Tapi untuk konversi tetap bisa, tidak masalah ya, tetap bisa. Oke, Oke, Ibu, terima kasih. sama-sama. Yang lain, kira-kira kurang 8 menit saja? 8 ya, betul. Sebentar. Gimana? Ada pertanyaan? Yes. Oh, kita sampai jam 12 ya, masih lama sebetulnya waktunya ya. Silakan, ada pertanyaan? Gimana? Ada pertanyaan lain? Oke, banyak. Hani, apa Usi dulu, Usi Alfreda Usi, silakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya cuma ingin memastikan aja sebenarnya Ibu. Berarti di semester 5 ini kita belum bisa ngambil mata kuliah pilihan ya. Karena kalau dihitung dari jumlah SKS yang di sini ada 23. 23 ya, banyak banget ya. Iya, sebetulnya memang belum bisa. Karena kan 23 maksimal 24, berarti tidak mungkin ditambah satu mata kuliah pilihan lagi itu kayaknya nggak mungkin. Nggak apa-apa, wis. Belum bisa ya. Kalau mau sit in ya bolehlah, sit in aja. Tapi iya, belum bisa Mbak Usi. Kalau memang diambil semua full ya. Kemudian izin bertanya lagi Ibu.
Ya, Untuk KA 4 ini, apakah nanti bakal disediakan 4 kelas seperti biasanya atau kita juga harus war? 4 kelas tetap. Karena ini kan angkatan Anda, jadi harus ada 4 kelas. Ya, tetap Oke, baik Ibu, terima kasih. sama-sama. Yang lain silakan Mbak Nera. Baik, terima kasih Ibu. Izin bertanya, kan tadi Ibu menyarankan kalau misal mau ngulang mata kuliah segera diambil karena nanti tahun depan bakal berbeda kurikulumnya. Nah, untuk mengulang mata kuliah itu apakah ada ketentuannya sendiri, Bu? Misal kalau kita mau ngulang mata kuliah, kita nanti nggak bisa dapat A, cuma naik ke 1 tingkat nilai aja atau bagaimana ya Ibu sistemnya? Saya tidak Apa tahu sama soal saja? itu. Sama aja kayaknya. Saya belum tahu ya ada aturan. Mungkin nanti ada aturan di buku pedoman universitas ya. Mungkin karena kalau di sini di pedoman akademik kita saya tidak mengatur itu. Artinya bahwa apakah maksimal hanya 1 tingkat itu saya pribadi tidak memberikan aturan itu. Artinya boleh-boleh aja kalau jadi A ya silakan jadi A. Aturan yang saya tahu adalah nilai yang diambil adalah nilai yang terbaik. Karena kan ada yang diambil nilai terakhir. Misalkan C diulang jadi D, maka jadi D. Kita tidak mengaplikasikan itu, kita mengambil nilai terbaik. Jadi misalkan D diulang jadi A ya A yang diambil. Masalah hanya 1 tingkat itu sejauh ini saya belum pernah mendengar itu. Mungkin saya tidak tahu kalau ada di buku pedoman universitas ya, nanti saya cek lagi. Tapi sepaham saya tidak ada itu, tidak pernah, tidak. Ya sebisa Anda, sebagus Anda. Kayaknya gitu Mbak. Baik Ibu, Nilai terbaik. apakah itu juga sama seperti untuk semester antara nanti juga Ibu? Semester antara itu di kimia itu Oh, ada atau tidak Ibu? Dan kalau misal ada 1 SKS itu biayanya berapa? Lebih baik baik. mengulang matkul saja atau ikut semester antara ya Ibu? Oke, Mbak Erna mungkin ya yang menjawab ya. Saya belum terlalu menguasai. Silakan Mbak Erna. Oke, masuk suara saya? Ya, Masuk. ya, sementara yang untuk semester antara itu kami sudah hampir 3 tahun itu tidak melaksanakan dengan alasan karena peserta untuk yang mau mengulang mata kuliah, karena semester antara itu diizinkan hanya mata kuliah mengulang, bukan mengambil wajib atau pilihan baru tidak, tapi mata kuliah wajib mengulang. Sehingga pada saat mahasiswa mendaftar itu jumlahnya kurang dari 10 orang. Tentang biayanya nanti kita akan lihat di buku pedoman, karena kan buku pedoman yang terbaru nanti itu perubahan biaya itu akan keluar di situ. Karena semua harus sesuai dengan SK Rektor yang terbit untuk biaya per SKS dari semester antara. Kenapa kok tidak bisa berlangsung seperti yang saya sampaikan tadi, peserta kurang dari 10 orang. Terus di satu sisi juga kebetulan pengampu yang yang dipilih tadi oleh mahasiswa, kebetulan beliau sedang berada di luar kota dan tidak bisa mengajar dan sebagainya. Sehingga kita selama 3 tahun ini tidak ada semester antara. Jadi saran kami, kalau bisa diupayakan mengulang di semester reguler, memprogram saja di semester reguler. Kalaupun nanti itu ada di masa transisi seperti yang disebutkan sama Bu Zubaida tadi, dan sulit waktu, ternyata juga di programnya mata kuliahnya sudah full dan sebagainya, apakah di masa transisi ini seandainya misalnya saya belum bisa mengulang mata kuliah saya, apakah akan difasilitasi setelah masa transisi, seperti jawaban Bu Zubaida nanti akan dievaluasi dan diupayakan apabila memang peserta itu lebih banyak, sehingga nanti akan dibuatkan kelas khusus untuk mata kuliah yang mengulang. Begitu ya Bu Zubaida ya. Itu yang bisa saya sampaikan Bu. Terima kasih Bu Erna. Betul. Jadi tidak usah khawatir. Misalkan tadi nilai sangat rendah, terus pengen diulang, tapi SKS-nya penuh,
ya kita akan tetap memfasilitasi dengan catatan tadi ya, ada beberapa orang yang ya banyak lah ya, jangan satu dua susah mungkin ya, itu bisa kita fasilitasi ya, karena saya lihat memang angkatan Anda yang ini cukup berat karena di transisi ini full SKS-nya gitu ya. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan? Kita masih punya banyak waktu kok. Ya, Nazadea, silakan. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya izin bertanya, kalau yang saya tahu di kurikulum 2020 itu kan ada kita itu wajib mengambil mata pilihan sesuai dengan CPL. Kayak ada beberapa CPL yang wajib kita ambil seperti itu. Nah, kalau di kurikulum baru ini apakah itu juga Ibu? Atau kita bebas mengambil mata pilihan dengan CPL yang terserah gitu? Atau ada aturannya? Ya. Baik. Jadi kami mencoba untuk memberikan kebebasan penuh kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah pilihan. Untuk CPL, 8 CPL itu kita sudah pastikan bisa dipenuhi dari mata kuliah wajib. Jadi semua 8 CPL ini sudah tersebar di berbagai mata kuliah wajib. Jadi kalaupun Anda hanya mengambil mata kuliah wajib, itu jaring laba-labanya sudah lengkap. Artinya bebas mengambil mata kuliah pilihan. Ya, jadi aturan yang dulu harus CPL berapa itu tidak, itu kita hapus ya. Jadi kita bebaskan mahasiswa untuk mengambil. Nah, akan tetapi saran dari kami, proyeksikan profil lulusan yang ingin Anda bentuk. Dari situlah Anda bisa memilah mana mata kuliah pilihan yang harus saya ambil. Ingat bahwa masa kuliah itu sebetulnya masa membentuk portofolio, masa membentuk riwayat hidup. Bahwa Anda ingin menjadi pegawai di BUMN misalkan, khusus di Kementerian Kesehatan misalkan. Nah, Anda bisa kemudian membekali diri Anda dengan mata kuliah yang dekat kaitannya dengan kesehatan. Atau misalkan, enggak Bu, saya enggak tertarik, saya lebih tertarik ke militer gitu misalkan. Anda bisa mengambil kimia material atau apa, itu nanti masuk ke BINDAT tadi contohnya. Atau enggak Bu, saya lebih senang ke perbankan. Anda bisa, perbankan itu ya memang enggak langsung kimia, tapi daya analisa yang dipakai. Jadi Anda perbanyak bagaimana saya mengambil mata kuliah pilihan yang membantu saya menganalisa data, memahami data dengan lebih baik gitu ya. Jadi di sini untuk aturan lama bahwa Anda harus mengambil CPL berapa, sebanyak berapa mata kuliah di mata kuliah pilihan, itu kami tiadakan. Nah, jadi boleh mengambil bebas. Saran kami ingat, jangan hanya sekedar KRS War atau apa gitu ya. Ingat, kenali diri Anda. Saya pengen apa, saya pengen jadi apa. Karena apa? Setelah lulus Anda berjuang sendiri, tidak ada teman. Tidak ada teman yang akan membantu Anda harus berjuang sendiri. Oleh karenanya, bekali diri Anda dengan sebaik-baiknya. Atau misalkan, Bu, saya tuh pengen dapat pengalaman di luar saja, tidak di kimia. Boleh, Anda kan boleh mengambil kuliah luar kampus. Hanya saja pesan kami, perhatikan benar syarat-syarat administrasi. Karena apa? Rekaman kami terhadap KLK, contoh tadi yang Mbak Emma itu ya, itu tidak di satu sistem. Akhirnya tercecer nilainya. Nah, ini kalau tidak dari awal dikomunikasikan, itu di akhir-akhir semester nilainya itu menghilang, tidak ada nilainya. Nah, ini yang kita jaga ya. Jadi tetap boleh melakukan KLK, baik di level nasional, internasional, regional, lokal, itu nggak apa-apa. Asal itu tadi bahwa ada disiplin untuk mendaftarkan data Anda di sistem, bisa di Sigma, di Science, atau di yang lain, intinya terekam datanya. Karena melibatkan banyak instansi dan barangkali tidak seragam sistem pendataan datanya. Nah, kamilah ini di program studi yang menjadi pintu Anda untuk berkoordinasi. Karena nantinya kalau tidak ada rekaman nilai ini tidak bisa disetor ke fakultas. Jadi kegiatan Anda jadi tidak diakui. Ya, Emma tadi. Emma ini rentan
nilainya tidak terakui. Karena apa? Hanya karena pendataan. Bukan karena kami tidak mengakui kegiatannya, tapi rekam jejak, terus kedisiplinan data ini yang kita perlukan. Karena nantinya kamilah yang menyetor nilai-nilai itu ke fakultas. Pihak lain itu nggak akan ngurusi nilai Anda sampai detail sampai keluar di KHS. Itu adalah kami. Oleh karenanya kami mohon bantuan. Kalau memang mengambil mata kuliah konversi itu komunikasinya lebih intens dan lebih diperhatikan peraturan-aturan administrasinya supaya nilainya terekam. Gitu ya, Mbak. Baik, terima kasih Ibu. Ya, ada pertanyaan lain? Oh ya, untuk angkatan Anda, aturan baru sudah diterapkan, pembimbing skripsi hanya 1 dosen. Jadi silakan, nah ini Word. Word apa? Word untuk melihat riset dosen, Word untuk memproyeksikan saya ingin jadi apa, jadi sebaiknya saya mengambil topik apa, Word untuk melihat networking dari Bapak Ibu dosen, kira-kira saya ingin kok masih skripsi di BRIN. Kalaupun pembimbing hanya 1, itu bagaimana kalau kolaborasi dengan BRIN? Nah, itu ada mekanisme untuk kita usulkan. Pembimbing boleh lebih dari 1 karena adanya kolaborasi. Tapi ini ya harus diusulkan. Tapi intinya mulai dari sekarang Anda semester 5, kalau ingin skripsi semester 7, mulai melihat profil dosen, topik risetnya, kok dari mana kami tahu? Bisa dilihat dari website Kimia Sumber Daya Manusia, di situ ada list Bapak Ibu dosen. Bapak Ibu dosen mengelis topik-topik riset maupun topik-topik pengabdian masyarakat, dan beliau menuliskan menerima dosen bimbingan atau masa bimbingan atau tidak, ya. Itu mulai hunting dari sekarang. Oke. Nanti kemudian ditanyakan ke diri sendiri, saya senangnya topik apa. Karena 1 dosen akan hanya mendapat jatah 8 mahasiswa, tidak bisa membimbing lebih dari 8. Nah, dan dosen berhak menyeleksi. Misalkan yang lamar 10, ya berhak menyeleksi 2 tidak diterima. Nah, ini makanya Anda harus tunjukkan, oh, saya bisa kok Pak, saya bisa riset bagus, saya mandiri, saya mau belajar. Nah, itu barangkali lolos seleksi ke dosen favorit misalkan. Oh, saya senang sama Bapak ini, saya pengen bisa dengan beliau. Nah, itu bisa melakukan pendekatan, magang dulu dengan beliau misal. Bu, magang itu kayak apa? Ya, ikut TA-nya kakak tingkat dulu, lihat-lihat, ikut diskusi-diskusi beliau, itu boleh ya. Jadi dari sekarang sudah mulai dirancang, karena memang aturan sudah ditetapkan, dosen pembimbing skripsi hanya 1. Oke? Dan maksimal 1 dosen kimia hanya boleh membimbing 8. Dalam 1 tahun loh ya, bukan 1 semester, 1 tahun. Jadi kalau rata ya 4-4 atau 26, 17 kayak gitu ya. Maksimal hanya 8. Dan itu nanti Sigma yang akan membatasi, kalau lebih dari 8 ditolak, tidak bisa daftar. Ya. Oke? Itu saja kira-kira. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, Namira, silakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, untuk yang matkul KKN ini apakah nanti diambil waktu KRS atau otomatis gitu Ibu? Terima Nah, kasih. kalau ini Anda kayaknya, kalau yang ikut fakultas, mungkin fakultas bisa menginjek otomatis ya. Tapi saya belum tahu ini apa bisa langsung atau harus Anda memprogram di KRS Anda ya. Nanti kita infokan ya. Karena baru kimia yang mengubah ke semester ganjil, tidak di semester antara. Ya, nanti saya hubungi ya Mbak ya. Ini saya yang belum tahu, kalau ternyata bisa diinjek ya insya Allah bisa. Banyak pakai skema apa KKN-nya? Saya KKN dari fakultas. Oh ya insya Allah bisa. Bisa kayaknya langsung. Iya Ibu, sama saya mau tanya lagi. Ya. Untuk KRS-nya kan dari kalender akademik kan tanggal 4 Ibu. Ya. Tapi untuk buku pedomannya kan baru dirilis besok. Apakah ada kemungkinan untuk KRS-nya kimia ini bakal diundur atau gimana Ibu? Terima Ya, kasih. kalau program KRS ikut universitas, kita enggak. Kayaknya enggak ya. Jadi ngikut, kalau universitas mau perpanjang ya boleh, tapi kalau enggak ikut jadwal itu aja. Nah, untuk sementara ini kan sosialisasi ini ya
tanggal 4 besok atau hari inilah saya usahakan pedoman akademik sudah bisa rilis ya. Saya cuma tinggal mengubah mata kuliah, kode mata kuliah kayak gitu-gitu aja. Tapi whole sistemnya sudah siap sebetulnya. Tinggal detail-detailnya. Karena saya takut Anda angkanya salah masuk malah tidak keluar di sistem. Ya, sedikit sabar ya. Kurang dikit lagi. Baik Ibu, terima kasih. Ya, ada yang lain? Kalau enggak, saya sudah cukup lapar. Anda lapar enggak? Tapi maaf sendiri-sendiri ya. Ada? Baik, jika tidak ada, demikian ya sosialisasinya. Jika masih muncul kebingungan-kebingungan, boleh lewat koordinator kita lakukan Zoom untuk Bu diskusi lagi dong. Saya nggak paham ketika saya benar-benar sudah memprogram. Nah, itu bisa kita lakukan ya. Untuk semester anak angkatan 2024, insya Allah dalam 1 semester depan kita akan banyak lakukan sosialisasi KLK. Ya, mungkin belum bisa mengambil, tapi dengan sosialisasi itu harapannya sudah bisa merancang. KLK-nya pingin seperti apa. Ya, oke. Jadi siap-siap angkatan 2024 akan banyak sosialisasi tentang KLK di luar jam kuliah mestinya ya. Ya, itu akan kita lakukan di semester depan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat menikmati studi Anda, dinikmati ya. Masa menjadi mahasiswa adalah masa privilege. Status mahasiswa itu membolehkan kita berbuat salah, belajar, berbuat salah yang baik maksudnya ya. Berbuat salah itu mau mencoba dulu, tidak apa-apa. Pengalaman itu boleh dengan status mahasiswa, boleh untuk belajar ya, magang ke industri manapun. Kakak tingkat Anda ada yang ke Pertamina, yang ke BRIN, yang ke luar negeri dan sebagainya. Jadi terbuka jalan untuk Anda belajar sepuasnya. Demikian sosialisasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari semua ya.